Saudara, persiapan menyambut bulan suci Ramadan tahun ini dilaksanakan dengan vaksinasi terhadap para imam, bilal, penceramah, dan juga pengurus masjid. Meski sudah divaksin, pelaksanaan ibadah berjamaah harus tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri program Detak Tanjung Pinang edisi hari ini. Anda juga bisa mengirimkan informasi liputan dan juga kritik saran melalui call center di line telepon 0771 444 6707. Mewakili kawan-kawan yang bertugas, saya Aldi Mulyadi Novan, pamit undur diri. Terima kasih Anda telah bersama dengan kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, jaga selalu kesehatan, dan sampai jumpa. Menjelang bulan Ramadan, Pemprov Kepri melalui Dinas Kesehatan serta OPD terkait, dalam hal ini Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepri, melakukan pemberian vaksinasi dosis pertama bagi para mubalik yang terdiri dari para imam, bilal, marbot, atau pengurus masjid di Kota Tanjung Pinang. Pemberian suntik vaksin itu resmi dilakukan pada Jumat 26 Maret 2021 lalu, berlokasi di Aula Masjid Raya Nur Ilahi Pulau Dompa. Vaksinasi ini dilakukan sebagai salah satu persiapan menyambut ibadah di bulan suci Ramadan. Pelaksanaan vaksinasi kali ini sesuai dengan arahan kebijakan Gubernur Kepulauan Riau. Sebelum dilaksanakan pemberian vaksin, terlebih dahulu dilakukan pendataan terhadap imam dan marbot masjid. Selain di Tanjung Pinang, vaksinasi tahap pertama ini akan dilaksanakan di dua tempat, yaitu Kabupaten Bintan, di mana untuk Kota Tanjung Pinang berjumlah 1.300 orang dibagi untuk 2 hari, Jumat dan Sabtu. Sedangkan untuk Kabupaten Bintan sebanyak 2.000 orang, di mana pelaksanaannya dilakukan di beberapa titik. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri Muhammad Bisri menjelaskan, selain di Tanjung Pinang dan Bintan, vaksinasi atau pemberian suntik vaksin juga dilakukan di Kota Batam. Targetnya yakni sebanyak 35.000 orang. Namun selain mubalik, vaksinasi di Batam juga dengan sasaran para lansia atau warga yang telah berusia 60 tahun ke atas. Jadi akan sudah dimulai vaksinasi untuk lansia. Di Batam, massal, 3 lokasi. Sekaligus di Buja Suci, kemudian di UIB, satu di Maitria. Ya kan? Memang ini sementara yang mempromotori dari kawan-kawan dari Pak Hamid Pastor dan kawan-kawan ya. Namanya begitu. Untuk siapa saja? Bukan untuk gua nih, siapa saja yang boleh hadir. Hari ini dimulai, Pak? Mulai kemungkinan kalau Selasa. Selasa masih persiapan. Oke. Semalam udah rapat. Kuotanya berapa? Dengan semua. Nggak pakai kuota ini. Ini akan terus menerus. Vaksinnya udah kita drop di sana 35.000. Tapi tahap pertama ini mungkin 5.000 dulu. Tahap pertama itu dievaluasi. Bisri juga menambahkan, jenis vaksin yang diberikan kepada lansia yakni jenis AstraZeneca yang berasal dari negara Korea. Dibandingkan vaksin Sinovac, jarak pemberian dosis pada vaksin ini lebih lama, sekitar 8-12 minggu. Hal itu berbeda dengan vaksin Sinovac yang hanya 14-28 hari saja. Dengan telah dilakukannya pemberian vaksin terhadap para mubalik tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan semangat masyarakat, khususnya umat muslim, saat pelaksanaan ibadah Ramadan nanti. Untuk beribadah, terutama sholat tarawih di masjid-masjid. Karena jemaah atau imam dan pengurus masjid telah divaksin, sehingga jemaah merasa aman dan tidak ragu dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Akhirnya itu mempengaruhi cara pemberian. Ini sama-sama suntik, cuma caranya beda. Kalau AstraZeneca itu 8-12 minggu jaraknya. jaraknya. Jadi Untuk tahap keduanya itu, Pak ya? Dosis kedua. Kalau Sinovac ini kan lebih cepat. 14 hari sampai 28 hari. Kalau ini 8 sampai 12 minggu. Makanya nanti pemberian keduanya setelah Lebaran. Tapi kalau mungkin ada kelebihan atau kekurangan, Pak? Sama aja. Semua vaksin fungsinya sama. Kekebalan, Pak? Ya, itu kan karena perusahaan teknologi bioscience ya. Ini kan Korea. AstraZeneca ini Korea sama dengan Inggris. Bisri juga menambahkan, meskipun ikhtiar melawan pandemi COVID-19 telah dilakukan dengan vaksinasi yang bertujuan meningkatkan kekebalan tubuh manusia, namun disiplin menjaga protokol kesehatan tetap harus dijalankan dalam mencegah penyebaran virus COVID-19.
Bisri menghimbau agar masyarakat tidak boleh lengah dengan rendahnya angka kasus ini. Karena meskipun tidak melakukan perjalanan keluar daerah, dengan menggunakan transportasi masyarakat harus tetap berhati-hati dan selalu menjaga kekebalan tubuhnya. Terpisah, Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad menyambut baik upaya pemberian perlindungan terhadap para mubalik, yakni imam, bilal, dan pengurus masjid yang menurutnya selama ini cukup banyak berinteraksi langsung ke seluruh masyarakat. Bagus ini kan dalam rangka kita sekaligus menyambut bulan suci Ramadan, kita ingin memprotek semua para mubalik, para imam, manfaat masjid yang pasti banyak berinteraksi bersama masyarakat di bulan suci Ramadan ini. Ya mudah-mudahan semua bisa sehat walafiat dan kita bisa menekan angka COVID di provinsi yang lebih signifikan lagi. Senada dengan hal itu, Kepala Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Kepri, Muhammad Ayub mengatakan, dengan adanya pemberian vaksin terhadap para mubalik dan tokoh agama, maka diharapkan warga masyarakat, khususnya jemaah muslim, merasa lebih aman dan nyaman. Kalau hari itu di Bintan, Sabtu Minggu di Bintan itu sebanyak 1.500 orang. Jadi sasarannya itu 1.500 juga? Ya? Berapa sih 1.500? 1.500. Sasarannya itu adalah imam masjid, para mubalik, para makmum, tokoh agama, untuk menghadapi Ramadan. Untuk kabupaten kota lainnya? Yang lalu kita sedang Misal. kita akan berjual dan itu nanti supaya saat menghadapi Ramadan jemaah merasa nyaman. Jadi target sebelum Ramadan dah vaksin semua para mubalik. Yang sekarang programnya baru dihentikan dan Terkait menyambut bulan suci Ramadan mendatang yang tinggal hitungan hari. Tahun 2021 ini, pemerintah Provinsi Kepri dipastikan akan melaksanakan kegiatan safari Ramadan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berkeliling ke seluruh daerah, kabupaten, dan kota seprovinsi Kepri. Ayub mengatakan, meski pada tahun 2020 lalu safari Ramadan kepala daerah sempat ditiadakan, maka dipastikan pada Ramadan tahun 2021 ini kembali dilaksanakan, namun dengan mengedepankan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayub berharap dengan telah dilaksanakannya vaksinasi pada tahun ini, angka positif COVID-19 semakin sedikit dan bahkan bisa dihilangkan di Kepri. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.